Pernahkah kamu membayangkan hari yang seharusnya jadi paling bahagia, justru menjadi awal dari sebuah luka? Ini cerita tentang aku Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat menghadapi apapun yang sedang kalian lalui hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang jujur aja, cukup bikin hati bergetar kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Karena di sini setiap cerita bukan sekadar cerita. Ada makna, ada pelajaran dan mungkin ada kisah yang diam-diam mirip sama apa yang pernah kalian rasakan. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dari kota mana, dari sudut mana bumi ini kalian menyimak kisah malam ini. Oke. Siapkan hati, kosongkan pikiran, dan biarkan cerita ini menemani malam kamu, menusuk perlahan ke dalam hati, dan meninggalkan jejak yang gak mudah kamu lupakan. Mari kita lanjutkan. Namaku Rani. Sejak kecil aku selalu membayangkan pernikahan itu seperti di film-film. Perempuan berbaju putih, berjalan di bawah lengkungan bunga. Lalu ada lelaki yang menunggu di ujung altar dengan mata berkaca-kaca. Tapi pagi ini, saat aku memandang wajahku sendiri di cermin, entah kenapa perasaanku berbeda. Senyumku kaku, bibirku gemetar meski sudah dipoles lipstik merah muda. Cahaya matahari menerobos tirai tipis jendela, menyinari ruangan yang penuh bunga melati. Harum bunga itu seharusnya menenangkan, tapi malah membuatku mual. Aku menoleh ke pintu saat ibu masuk, senyumnya lebar. "Cantik sekali anak ibu," katanya. Aku mencoba membalas senyuman itu, tapi rasanya seperti menarik beban di sudut bibirku. "Iya, Bu," jawabku pelan. Saat itu, ada sesuatu di dada yang berat. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Tapi aku tahu, ada yang tidak beres. Semalam aku nyaris tidak tidur. Aku berbaring memeluk bantal, mata menatap langit-langit kamar yang dihiasi stiker bintang-bintang. Suara detak jam terdengar lebih keras dari biasanya. Di luar, suara hujan turun rintik-rintik. Aku sempat berpikir untuk menghubungi Dika, sekadar mendengar suaranya, tapi entah kenapa jemariku berat untuk menekan nomor itu. Aku mengingat-ingat kata-katanya sore tadi. "Kamu istirahat ya, besok hari besar kita." Suaranya terdengar datar, tak seperti biasanya. Tidak ada nada bahagia yang kutunggu. Aku membatin, mungkin dia lelah. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Tapi firasat itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menarik selimut, mencoba tidur. Tapi bayangan wajah Dika, dan entah kenapa, juga bayangan Ratih, mantan kekasihnya, muncul silih berganti di kepala. Pagi datang terlalu cepat. Matahari belum sepenuhnya naik saat aku sudah dibangunkan ibu. Rumah kami ramai. Suara tertawa, suara langkah kaki, suara panci di dapur, semuanya bercampur jadi satu. Aku duduk di depan cermin sambil membiarkan Mbak Rini merias wajahku. Aku lihat wajahku pucat. "Kamu kenapa? Enduk? Deg-degannya?" tanya Mbak Rini sambil membubuhkan bedak. Aku mengangguk. Meski sebenarnya lebih dari sekadar gugup. Udara pagi itu hangat, tapi telapak tanganku dingin. Aku mendengar suara mobil datang, suara tawa lelaki, suara musik dangdut dari tenda depan. Semua orang bahagia. Semua orang percaya bahwa hari ini adalah hari yang sempurna. Aku ingin ikut bahagia. Aku berusaha. Tapi rasa sesak itu tetap saja menempel di dadaku. Jam menunjukkan pukul 11 siang saat aku pamit ke kamar. Aku bilang ingin memperbaiki lipstik. Mbak Rini mengangguk. "Iya, tapi jangan lama-lama, ya. Habis ini mau mulai sungkeman," katanya. Aku berjalan pelan, melewati lorong rumah yang dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Langkahku terhenti di dekat tirai putih yang berkibar karena angin dari jendela. Dan di sanalah aku melihatnya. Dika, dengan setelan jas putih, dasi abu-abu, rambut yang ditata rapi.
dan seorang perempuan. Ratih. Aku kenal betul wajah itu. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu lama. Dika menyentuh pipi Ratih, lalu menggenggam tangannya. Aku tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku melihat ekspresi Dika yang lembut. Mata itu, mata yang seharusnya menatapku nanti di pelaminan. Aku membeku, kakiku berat, mulutku ingin berteriak, tapi suara itu lenyap. Aku hanya berdiri di balik tirai, jantungku berdetak cepat, telingaku berdenging. Aku melihat Ratih menyentuh tangan Dika, lalu menunduk. Aku masih sayang kamu, kudengar suara pelan Ratih, cukup jelas di telingaku. Dika menghela napas. Aku juga, Rate. Tapi aku nggak bisa. Aku ingin maju, ingin bertanya kenapa. Tapi tubuhku tak mau bergerak. Tanganku menggenggam keras lipstik di saku kebaya. Napas terasa berat. Dunia di sekitarku seakan berhenti. Semua suara tawa, musik, dan doa menguap. Yang ada hanya dua orang itu dan aku yang hancur di balik tirai. Aku bisa saja keluar saat itu juga. Berteriak, memaki, membatalkan pernikahan. Tapi wajah ibu melintas di benakku. Wajah ayah yang sudah sepuh. Aku ingat betapa bahagianya mereka saat pagi tadi melihatku mengenakan kebaya putih. Aku ingat tangan ayah yang gemetar saat memelukku. Aku tak sanggup mengecewakan mereka. Tak sanggup membuat malu keluargaku. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. Aku tahu, aku harus kuat. Setidaknya sampai hari ini selesai. Aku tarik napas panjang, berbalik, dan melangkah kembali ke ruang rias. Udah, Enduk? Tanya Mbak Rini. Aku mengangguk. Udah, Mbak. Di depan cermin, aku duduk lagi. Mbak Rini membetulkan lipstikku. Kamu pucat banget. Nggak apa-apa, Enduk? Tanyanya. Aku mencoba tersenyum. Nggak apa-apa kok, Mbak. Cuma agak pusing. Aku tatap bayanganku. Mata sembab, bibir gemetar. Aku ingin pergi. Tapi aku harus di sini. Aku harus jadi perempuan kuat yang mereka lihat. Aku harus jadi Rani yang tak lemah. Di luar, suara tamu makin riuh. Musik mulai diputar. Aku mendengar suara MC memanggil namaku. Calon pengantin wanita dipersilakan ke pelaminan. Aku berdiri pelan, jantungku terasa berat. Kakiku seperti tak punya tulang. Tapi aku harus berjalan. Ijab kabul berlangsung. Aku duduk di samping ayah, menunduk. Dika di seberang sana, wajahnya tampak tenang. Tangan ayah menggenggam tanganku. Kamu kuat, ya, Nak? Bisiknya. Aku menahan air mata. Suara Dika terdengar lantang saat mengucap akad. Semua orang bersorak bahagia saat sah diucapkan. Aku hanya menunduk. Hatiku hampa. Tak ada rasa bahagia seperti yang dulu kubayangkan. Saat orang-orang menyalami kami di pelaminan, aku tersenyum seadanya. Dika berbisik, "Kamu capek, ya? Nanti kita istirahat." Aku tak menjawab. Aku hanya menoleh ke arah Ratih yang berdiri di barisan tamu. Matanya merah, senyum getir. Malamnya, rumah mulai sepi. Ibu sibuk membereskan hantaran. Ayah sudah masuk kamar. Aku duduk di tepi ranjang pengantin, melepas high heels, menghela napas. Dika masuk, senyum tipis. Akhirnya selesai juga. Ya, katanya. Aku hanya diam. Aku buka laci meja, mengambil pulpen dan kertas. Tangan gemetar. Aku tulis pelan-pelan. Dika, terima kasih sudah pernah membuatku merasa dicintai. Meski ternyata bukan aku yang kau tunggu. Aku memilih pergi. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku lebih mencintai diriku sendiri. Kutaruh surat itu di atas bantal. Kutanggalkan cincin kawin dari jari, kutaruh di sampingnya. Lalu kutatap wajah Dika yang kebingungan.
Aku berdiri, mengambil tas kecil. Kutarik napas panjang. Dika memanggil pelan. "Rani, kamu mau kemana?" Aku menatapnya. "Aku mau pulang," jawabku lirih. Dia mendekat. "Kita kan baru." Aku angkat tangan. "Kita udah selesai, Dik." Aku berjalan keluar. Udara malam dingin. Jalanan basah bekas hujan. Lampu-lampu jalan memantul di aspal. Kebaya putihku basah, tapi aku tak peduli. Aku berjalan tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya hari itu, aku bisa menarik napas lega. Karena malam itu, aku telah menyelamatkan diriku dari kisah yang tak pernah benar-benar jadi milikku.